I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with the view. Imbas laga Persib versus Borneo FC ditunda, Bojan Hoda lakukan game internal untuk menguatkan chemistry. Pagi tadi, skuad Persib Bandung menjalani game internal yang begitu intensif. Ya, game internal tersebut digelar oleh skuad Maung Bandung sebagai pengganti laga, setelah pertandingan pekan keempat kompetisi BRI Super League 2025-2026 mendadak ditunda. Pertandingan pekan keempat kompetisi BRI Super League 2025-2026 antara Persib Bandung versus Borneo FC sebelumnya akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tepat hari ini. Namun, laga tersebut akhirnya resmi ditunda, setelah Liga selaku operator kompetisi mengeluarkan surat keputusan perihal penetapan status pertandingan Super League Persib Bandung versus Borneo FC yang harus ditunda karena alasan keamanan. Pelatih Persib, Bojan Hoda mengatakan dengan ditundanya pertandingan menghadapi Borneo FC, maka pihaknya memutuskan untuk menggelar game internal. Dengan game internal, Mark Klok dan kawan-kawan bisa menjaga kondisi kebugaran dan sentuhan bola. Game internal ini dilakukan Persib sebagai upaya untuk mematangkan chemistry. Apalagi, Persib juga kedatangan beberapa pemain baru seperti Tom Haye dan Federico Barba. Lebih lanjut, pelatih asal Kroasia ini menuturkan, setelah game internal aktivitas skuad Maung Bandung akan diliburkan selama 2 hari. Setelah itu, Bojan Hoda akan kembali mengumpulkan pemainnya untuk kembali berlatih guna persiapan menghadapi pertandingan selanjutnya. Hari ini kami membagi tim menjadi 2, dan sekarang memiliki waktu libur 2 hari. Lalu setelah itu kami akan mulai berlatih lagi, ungkap Bojan Hoda. Pilih Persib Bandung ketimbang Persija, Mauricio Souza dibuat keheranan dengan keputusan Tom Haye. Sebagaimana yang diketahui, bergabungnya Tom Haye ke Persib Bandung cukup mengejutkan berbagai pihak. Sebab, beberapa fans menganggap, jika Haye terlalu mewah dan mahal untuk sekelas klub di Super League. Namun sebelum merapat ke Bandung, Haye sebenarnya lebih dulu dikaitkan dengan Persija Jakarta. Rumor kala itu menyebut Macan Kemayoran berniat menggait 2 pemain diaspora timnas Indonesia sekaligus. Namun, dari rencana itu hanya Jordi Amat yang benar-benar bergabung dengan Persija. Kabar berhembus jika Persija gagal mencapai kesepakatan dengan Haye, sehingga rumor tersebut perlahan tenggelam. Ternyata, isu itu bukan sekadar kabar burung. Pelatih Persija, Mauricio Souza membenarkan pihaknya memang sudah berbicara dengan sang pemain. Namun, Mauricio Souza cukup keheranan, mengapa negosiasi Tom Haye dengan Persija mendadak putus dan pada akhirnya gagal mendapatkannya. Meski gagal mendatangkan Haye, Souza tidak ingin mempermasalahkannya, dia justru berharap sang gelandang bisa menemukan kebahagiaan di klub barunya, Persib Bandung. Soal Tom, kami sebenarnya sudah bicara dengan Tom di awal, tapi saya benar-benar tidak tahu kenapa kami tidak deal dan tak bisa merekrutnya waktu itu. Tapi itu sepertinya pilihannya. Saya harap dia bahagia. Itu pilihan Tom Haye untuk bergabung dengan tim lain, dan saya harap dia juga bisa bahagia di sana, ungkap Mauricio Souza. Kegagalan merekrut Haye memang terasa mengecewakan, namun hadirnya para sosok dari Brazil diharapkan bisa menambal kebutuhan Persija di lini tengah. Sementara itu, Haye diyakini akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi Persib yang musim ini berambisi meraih gelar juara. Gegara janji yang terlalu berlebihan, warganet ini langsung klarifikasi setelah transfer Haye ke Persib jadi kenyataan. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung berhasil mendatangkan gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, pada akhir jendela transfer musim ini. Jelas, transfer ini langsung menjadi sorotan besar, bukan hanya karena statusnya sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi di Super League, tapi juga karena cerita unik dari seorang warganet. Sebelumnya, seorang warganet dengan akun Instagram bernama Lutfiart sempat sesumbar di kolom komentar dengan menulis, Tom Haye ke Persib gua jalan kaki dari Indonesia ke Belanda. Saat itu, ia merasa mustahil seorang pemain dengan kualitas sekelas Tom Haye bisa berseragam Maung Bandung. Namun, setelah kabar resmi kepindahan sang gelandang diumumkan, komentar si Lutfi ini langsung viral di berbagai media sosial. Warganet langsung menyerbu akun Instagram si Lutfi dan meminta bukti nyata bahwa dirinya harus menepati janji untuk jalan kaki dari Indonesia ke Belanda. Usai diserang para fans Persib dan juga beberapa media besar, tak lama Lutfi langsung memberikan permintaan maafnya melalui Instagram story-nya. Dalam maafnya itu, Lutfi mengaku tak menyangka jika transfer Tom Haye ke Persib benar-benar terjadi. Assalamualaikum, saya memohon maaf kepada fans Persib karena kekonyolan saya. Saya tidak menyangka sekelas Tom Haye bisa berseragam Persib, apalagi dengan kualitas yang lagi topnya, tulis permintaan maaf tersebut. Alih-alih merasa kesal, permintaan maaf itu justru mengundang tawa sekaligus simpati dari banyak netizen. Ada yang menganggapnya lucu, ada pula yang memuji sikap berani pria itu yang mengakui kesalahannya secara terbuka.
tak mendapatkan tempat di Persib. Begini respon berkelas Zalnando usai dipinjamkan ke Persita Tangerang. Ya, Persib Bandung resmi meminjamkan bek kirinya yakni Zalnando ke Persita Tangerang hingga akhir kompetisi Super League 2025-2026. Setelah resmi dipinjamkan ke Pendekar Cisadane, sang pemain berusia 28 tahun asal Cimahi itu pun bertekad untuk mendapatkan menit bermain agar terus berkembang. Seperti diketahui, manajemen Maung Bandung mengumumkan bahwa pihaknya melepas Zalnando pada Jumat lalu selama semusim penuh. Menurut Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Adhitya Putra Herawan, keputusan itu dibuat usai mempertimbangkan aspek teknis serta kebutuhan pengembangan pemain. Manajemen bersama tim pelatih menilai, peminjaman Zalnando ke Persita menjadi langkah terbaik agar sang pemain asal Cimahi itu tetap berkembang. Sebagai informasi, Zalnando telah berkontribusi dalam berbagai momen penting, termasuk saat ikut mengantarkan Persib mempertahankan gelar juara Liga 1 2024-2025. Saat itu, pemain yang bergabung dengan Persib Bandung pada 2019 tersebut baru dipulangkan dari masa pinjaman di PSIS Semarang. Namun, pada awal musim 2025-2026, Zalnando belum mencatatkan menit bermain dalam 3 laga yang sudah dijalaninya sehingga harus dipinjamkan. Usai resmi dipinjamkan, Zalnando memastikannya bahwa dirinya akan terus berkembang bersama Persita Tangerang yang meminjamnya untuk 1 tahun ke depan. Dia bertekad untuk mendapat menit bermain dan tampil baik dalam setiap laga sehingga bisa kembali mendapatkan tempat di skuad Maung Bandung. Sebagai pemain profesional, saya harus terus berkembang dan semoga keputusan ini membuat saya punya menit bermain lebih banyak musim ini. Tentunya bersama Persita saya harus bekerja lebih keras. Sama dengan saat membela Persib, saya akan memberikan yang terbaik bagi tim yang saya bela, ungkap Zalnando. Tak mau terjungkal lagi, Bojan Hoda tegaskan Persib siap bungkam Borneo FC di Gelora Bandung Lautan Api. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung akan menghadapi laga besar melawan Borneo FC Samarinda pada pekan keempat Super League. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 31 Agustus 2025, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Jelas, duel ini akan sangat menarik, mengingat lawan yang akan dihadapi Persib Bandung merupakan tim yang belum terkalahkan sejauh ini. Pelatih Bojan Hoda menegaskan akan ada perubahan signifikan dalam komposisi tim, hal itu menyusul hasil kurang memuaskan pada 2 laga sebelumnya melawan tim yang baru promosi ke Liga 1. Menurut pelatih asal Kroasia itu, permainan Persib sebenarnya menunjukkan progres positif saat menghadapi PSIM. Meski begitu, 2 peluang emas lewat titik putih gagal dimaksimalkan oleh William Barros dan Marc Anthony Klopp. Persiapan berjalan bagus, akan ada beberapa perubahan dari pertandingan sebelumnya terutama di pertahanan. Kami bisa menciptakan peluang, namun penyelesaian akhir yang harus kami evaluasi. Pada laga terakhir kami tampil lebih baik dibandingkan saat kalah dari Persijap Jepara. Sayangnya 2 penalti tidak bisa berbuah gol. Secara keseluruhan, tim sudah lebih siap menghadapi Borneo FC demi meraih 3 poin, ungkap Bojan Hoda. Menjelang laga besar kontra Pesut Etam, Persib mendapatkan tambahan tenaga baru, Tom Haye, gelandang timnas Indonesia resmi bergabung dengan skuad kebanggaan Bobotoh. Selain itu, mantan Bekomo dan jebolan Akademi AS Roma, Federico Barba, sudah mengikuti serangkaian kegiatan bersama Maung Bandung. Dengan status Persib sebagai juara bertahan dan Borneo FC sebagai tim yang belum terkalahkan, duel di GBLA ini diprediksi akan berlangsung ketat. Persib bertekad bangkit dengan skuad yang semakin lengkap, sementara Borneo FC ingin mempertahankan posisi puncak klasemen.